Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Febriansah dan pada kali ini, pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang perbedaan PJBL dan PBL dalam proses pembelajaran PAI serta implementasinya. Nah, jadi dua masalah atau dua istilah ini memang terdengar sangat-sangat mirip, tetapi sebenarnya memiliki arah yang berbeda. Nah, supaya lebih mudah dipahami lagi, kita itu bisa membayangkannya seperti ini. Kalau PJBL itu lebih dekat dengan karya atau kegiatan yang nyata. Nah, sedangkan PBL sendiri lebih dekat dengan mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Nah, masuk ke pengertiannya. PJBL adalah singkatan dari Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, maksudnya siswa sendiri belajar melalui sebuah proyek yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak hanya mendengar materi saja, tetapi juga membuat sesuatu dari materi tersebut. Misalnya, dalam pembelajaran PAI tentang kepedulian sosial, siswa tidak hanya dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk peduli kepada sesama. Mereka bisa diajak untuk membuat proyek yang sederhana saja, seperti misalnya membuat poster tentang ajakan berbagi atau membuat video pendek tentang tolong-menolong atau mengadakan kegiatan bantuan untuk teman yang membutuhkan. Nah, misalnya itu yang sederhana saja. Nah, dengan cara seperti itu, nantinya siswa tidak hanya tahu arti tentang kepedulian, tetapi juga merasakan langsung. Jadi bagaimana sih rasanya membantu orang lain, gitu. Nah, nilai PAI nantinya nilai PAI itu tidak berhenti sebagai teori saja, tetapi berubahlah menjadi pengalaman yang nyata. Nah, sedangkan pengertian PBL itu PBL singkatan dari Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, maksudnya pembelajarannya itu dimulai dari sebuah masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, dari masalah itu siswa diajak berpikir, diajak berdiskusi atau mencari penyebab lalu menemukan solusinya. Contohnya dalam pembelajaran PAI tentang akhlak terhadap sesama. Misalnya ada misalnya ada masalah di sekolah. Masih ada siswa yang sering mengejek, sering merendahkan atau mengucilkan temannya. Padahal di dalam Islam sendiri, kita diajarkan untuk menjaga lisan, menghormati orang lain, dan tidak menyakiti terhadap sesama. Nah, melalui PBL ini, siswa diajak membahas masalah itu. Mereka memikirkan mengapa perilaku seperti tadi itu bisa terjadi. Nah, dampaknya itu bagaimana kepada korbannya, dan bagaimana cara mengatasinya menurut nilai-nilai Islam. Nah, dari situ siswa belajar bahwa akhlak bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk digunakan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara PJBL dan PBL. Kalau PJBL itu berfokus pada proyek atau karya yang nyata, sedangkan PBL sendiri berfokus pada masalah yang ingin dicari solusinya. Misalnya, sama-sama membahas materi akhlak terhadap sesama. Nah, kalau menggunakan PBL, nantinya siswa diajak membahas masalah seperti bullying, berkata kasar, atau kurang menghargai teman. Jadi mereka mencari penyebab dan solusinya, tetapi kalau menggunakan BJPL, siswa diarahkan untuk membuat sesuatu yang nyata. Seperti tadi, membuat poster tentang ajakan menjaga lisan, atau bisa membuat video pendek tentang menghargai teman, atau yang lainnya. Yang sederhana-sederhana saja sesuai tingkatan kelasnya. Nah, selanjutnya implementasinya. Di dalam pembelajaran PAI, PJBL itu bisa diterapkan ketika materi yang dipelajari bisa atau dibuat menjadi kegiatan yang nyata. Contohnya pada materi tadi kepedulian sosial, sedekah, ada kepada orang tua, ada kepada guru, kejujuran, menjaga lisan. Nah, dari situ siswa bisa membuat proyek yang sederhana yang sesuai dengan materi tersebut. Misalnya tadi, pada materi sedekah dan kepedulian sosial. Nah, siswa membuat kegiatan gerakan sedekah Jumat. Jadi mereka merancang kegiatannya, mengumpulkan sedekah secara sukarela, lalu menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah itu
Siswa bisa menceritakan tentang pengalaman mereka, apa yang mereka rasakan, dan pelajaran apa yang mereka dapatkan. Nah, dari sinilah nilai PAI nantinya lebih terasa hidup. Siswa itu tidak hanya menjawab soal tentang sedekah, tetapi siswa itu ikut merasakan bahwa memberi kepada orang lain itu bisa menumbuhkan rasa syukur, rasa peduli kepada sesama. Nah, sementara itu, implementasi PPL sendiri bisa diterapkan ketika materi PAI berhubungan dengan masalah yang sering terjadi di sekitar siswa. Misalnya yang, gampang saja, mencontek atau berkata kasar, terus kurang sopan kepada orang tua atau guru, lalu bullying atau kurang peduli kepada teman. Nah, contohnya pada materi akhlak akhlak terpuji. Jadi pembelajaran bisa dimulai dengan masalah, mengapa masih ada siswa yang mudah mengejek temannya, padahal Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan menghormati sesama. Nah, tadi pertanyaan itu nantinya siswa berdiskusi. Jadi mereka mencari penyebabnya, memahami dampaknya, lalu menyampaikan solusinya. Misalnya misalnya menghargai, misalnya saling menghargai. Tidak menjadi kekurangan teman sebagai bahan bercandaan, lalu berani meminta maaf dan menegur teman dengan cara yang baik. Nah, dengan PPL itu, siswa belajar melihat personal dengan hati dan pikiran. Jadi mereka tidak hanya tahu bahwa mengejek itu tidak baik, tetapi mereka memahami bahwa ucapan yang terlihat sederhana bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu PJPL dan PBL memang sama-sama dapat membuat pelajaran PAI lebih aktif, lebih bermakna. PJPL sendiri bisa membantu siswa mempraktikkan nilai Islam melalui proyek atau kegiatan nyata atau kasus nyata dan karya nyata. Sedangkan PPL sendiri bisa membantu siswa memahami masalah kehidupan dan mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga, pembahasan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.